Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alman Muhammadin dan teman saya Indah Lydia Karisma. Kami mahasiswa dari STMIK Nusa Mandiri, jurusan Teknik Informatika, akan menjelaskan tugas mata kuliah kami, yaitu berupa laporan penelitian. Adapun laporan dari kelompok kami yaitu analisis teks dan pemodelan teks terkait COVID-19 dengan menggunakan machine learning dan bahasa pemrograman Python. Oke, jadi jika kita beri sebuah contoh berupa news atau berita yang isinya berupa kalimat atau artikel teks, maka kita bisa memprediksikan kira-kira dalam artikel tersebut sedang membahas topik apa. Oke, dalam pembahasan ini ada 3 proses, yaitu yang pertama ada data gathering, kemudian data pre-processing, dan ketiga ada topik modeling. Oke, langsung aja ke projectnya. Di sini ada Google Colab, yaitu kode editor untuk pemrosesan datanya. Nah, tadi kan yang pertama ada data gathering, yaitu proses penginputan data dan penyimpanan dataset. Dataset yang saya gunakan yaitu saya ambil dari situs Kaggle, yaitu COVID-19 News Article Open Research Dataset. Di sini ada 7.000 news. Kemudian datanya di-download, dan karena saya sudah download, dan saya simpan datanya di Google Drive berupa news.csv. Nah, selanjutnya kita kolaborasikan data yang sudah di-download dengan Google Colab. Kita jalankan. Sudah jalan. Kemudian kita import pandas, yaitu untuk menampilkan data dalam bentuk data frame. Nah, di sini ada atribut yang namanya teks. Nah, di sini ada isi dari artikel atau berita tersebut. Nah, inilah yang nanti akan saya gunakan untuk teks modeling atau pemodelan teks, sehingga kita bisa mengetahui kira-kira dalam teks ini sedang membahas topik apa. Selanjutnya kita membuat author Unix. Nah, ini fungsinya untuk kata atau yang sering ada dalam dokumen tersebut. Dan kita visualisasikan dalam bentuk tabel. Nah, dari sini proses data gathering sudah selesai. Lalu selanjutnya kita masuk ke tahapan kedua, yaitu data pre-processing. Dalam data pre-processing ini, itu fungsinya untuk menghapus kata-kata atau kalimat yang tidak penting. Seperti di sini contohnya saya membuat fungsi untuk remove punctuation, itu untuk menghapus seperti hashtag, kemudian ada replace untuk menghapus teks yang ada new line, kemudian ada new tab, kemudian tokenize. Nah, tokenize ini saya membuat atribut yang namanya tokenize, fungsinya untuk menampung data yang sudah proses penghapusan. Kemudian juga di sini saya membuat fungsi remove akun hashtag. Jadi untuk
seperti menghapus emoji atau akun dan lain-lain. Nah, selanjutnya di sini kita juga menghapus beberapa teks yang di dalamnya terdapat link. Ini kita jalankan, kita visualisasikan. Lalu kita tampilkan datanya atau visualisasikan datanya. Nah, ini sudah muncul ya. Jadi yang awalnya tadinya ada kata seperti kalimat, sekarang sudah dipisah menjadi per kata. Nah, kemudian langkah selanjutnya itu kita memanggil fungsi stopwatch. Jadi fungsi ini itu untuk menghapus kata yang tidak ada maknanya, jadi nggak ada artinya. Contohnya seperti in, the, of. Nah, kata yang seperti itu kita hapus, kita jalankan. Nah, sudah terhapus, kemudian kita visualisasikan lagi. Nah, kita bisa lihat di sini. Di sini kan tadinya ada in, the, of, sekarang udah nggak ada, udah hilang. Sekarang ada atribut baru yang namanya token bersih. Nah, di sini awalnya saya membuat token bersih. Kemudian selanjutnya itu fungsi stemming. Fungsi stemming ini untuk merubah kata sifat. Di sini kata biasa menjadi kata kerja. Nah, jadi nanti setelah kita visualisasikan akan seperti ini. Nah, ini ada tanda petiknya ya dalam kata tersebut. Oke, selanjutnya kita melatih kata tersebut menjadi vektor, karena sebetulnya kata ini itu bukan kata vektor, jadi nggak dikenali sama komputer ketika kita ingin memodelkan datanya. Oke, selanjutnya kita latih lagi. Di sini saya akan menampilkan 7 dokumen dalam bentuk word cloud-nya atau gambarannya. Oke, prosesnya agak sedikit lama. Oke, sudah selesai datanya. Kemudian kita menampilkan jumlah data yang sudah kita vektorkan. Maksud saya dokumennya. Nah, di sini terdapat 6.788 data berupa dokumen tersebut. Nah, oke, ini selanjutnya langkah terakhir. Terakhir yaitu kita bisa melihat kira-kira dalam artikel itu sedang membahas topik apa. Kita bisa memvisualisasikannya dengan word cloud. Oke,
eh, selanjutnya itu kita visualisasikan. Langkah terakhir untuk memodelkan topiknya. Di sini saya setting backgroundnya warna hitam, kemudian fix size. Fix size ini untuk menampilkan ukuran dari word cloud-nya, yaitu panjangnya 10 dan tingginya 5. Dan di sini ada PLT Show. PLT Show ini untuk menampilkan atau kode source code untuk menampilkan visualisasi word cloud-nya. Oke, kita jalankan. Nah, teman-teman, di sini kita bisa lihat. Nah, di sini ada, saya tadi kan melatihnya hanya 7 dokumen saja. Kita bisa. Nah, di sini kita bisa melihat, ini ada pandemik, kemudian coronavirus, Cina, COVID. Dalam topik tersebut membahas tentang itu. Nah, kemudian word cloud yang lain juga rata-rata sama, membahas tentang coronavirus, kemudian SAID, dan COVID. Yang bawah juga sama, coronavirus, pandemik. Jadi dari dokumen ini kita bisa menyimpulkan bahwa dari 7 dokumen yang saya inputkan tadi, itu rata-rata membahasnya tentang pandemik atau coronavirus. Jadi mungkin dari artikel tersebut sedang membahas ini. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.